Hai sahabat Nova, saya Donna Agnesia. Saya dari Sinatria, kita akan ngobrol seru seputar keluarga dan juga anak-anak. Ikutin ya. Yang pasti tiba-tiba nambah tinggi beberapa senti. Waktu aku antar pertama bulan September itu kayaknya baru sedagu gitu ya. Kemarin udah hampir semata gitu, jadi lumayan dia 3 bulan tingginya lumayan cepat dan secara karakter dia makin dewasa, makin dalam 3 bulan tuh perubahannya berasa sekali gitu ya. Dari cara berpikir dia ketika bicara sama kita, dari sebelumnya masih berasa banget anak-anak gitu ya, sekarang udah kayak udah teenage bener-bener nih, udah bentar lagi udah mature nih, dan amazed banget sih kita melihat dia selama 3 bulan di Ebiang, nggak minta pulang, nggak ada drama dia nangis sedih atau apa gitu. Kita tahu bahwa ada momen low-nya dia juga gitu kan, tapi dia hadapin sendiri gitu, dia nggak mau bikin papa mamanya khawatir, adik-adiknya khawatir gitu. Jadi dia berusaha untuk jadi kuat. Itu satu hal yang luar biasa buat anak usia 14 tahun ya, yang selama 14 tahun tinggal sama-sama terus, walaupun punya pengalaman mungkin ada kayak homestay atau coaching klinik 2 minggu atau beberapa 5 hari gitu ya, tapi nggak buat yang berbulan-bulan tanpa ketemu gitu. Dan rasa sebagai anak dan orang tua juga jadi lebih kuat justru. Jadi dengan kita berjarak justru aku merasa, dan dari pembicaraan kita, aku sama Leo sama Donna, bondingnya tuh makin kuat, makin ada kepercayaan yang mungkin sebelumnya belum ada gitu ya, belum tergali, mungkin jadi muncul dan lebih kuat ketika Leo merasa kita lebih care sama dia gitu, benar-benar yang support dia 100%. Kita nggak nge-push dia untuk achieve something dan biarin dia ngejalanin prosesnya dengan apa adanya, dengan apa yang dia bisa jalani. Itu penting banget sih buat kita gitu, apalagi di usia anak-anak remaja biasanya kan justru mulainya jauh dari orang tua dan berjarak dan punya rahasia gitu kan. Di sini justru aku ngerasa di setiap pembicaraan ketika ada 1-2 isu, memang nggak semuanya dia terbuka, tapi kita bisa lebih banyak ngobrol dan dia bisa lebih terbuka sama apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain gitu, dan itu penting banget buat kita sebagai keluarga dan aku sama Donna sebagai orang tua. Dan dia happy banget kemarin ketemu sama kita, jadi kayak recharge juga buat dia gitu, refreshing, ketemu sama adik-adiknya, bisa main lagi, sampai akhirnya dia bisa balik ke sekolah tuh udah dalam kondisi he's ready gitu, dia siap gitu untuk balik lagi ke sekolahnya gitu. Kalau secara kemampuan ya, aku bilang sama Leo, tahun pertama itu adaptasi, karena kita nggak tahu gapnya seberapa jauh antara Leo yang dari Indonesia gitu ya, dengan anak-anak lain yang mungkin dari beberapa negara lain yang mungkin kultur sepak bolanya lebih kuat lah dari Indonesia gitu ya, untuk pembinaan usia dininya gitu. Ya awal-awal memang dia sempat struggle, tapi setelah beberapa minggu dia mulai bisa ngikutin intensitas latihan yang tinggi, dan sekarang begitu dia mulai lagi setelah libur kemarin, dia merasa lebih percaya diri dan bisa lebih involved di dalam permainan tim. Oke. Nah ini kan kasus Omicron juga lagi tinggi nih Mas Mbak. Ada kekhawatiran sendiri nggak sih, mungkin Leo juga di sana sendiri gitu? Ya banget pasti worry lah ya, sebagai orang tua. Bahkan kemarin sebenarnya kita juga hampir memutuskan untuk cancel perjalanan, cuma kita nggak punya opsi yang baik gitu. Sebenarnya opsi paling benar Leo datang ke Indonesia, lalu stay sama kita, lalu nanti kita antar lagi ke sana gitu. Cuma kan kalau dia balik, dia libur cuma 14 hari. Karantina perjalanan 2 hari, karantina 10 hari, dia cuma 2 hari di rumah, dan dia harus
harus karantina sama aku doang atau sama Dona doang yang jemput gitu kan. Jadi it's not a good option juga gitu, kasihan gitu. Dan dia memang harus keluar dari dormnya, jadi memang harus dijemput. Karena semua staffnya libur kan, jadi memang harus meninggalkan fasilitas lah dari sekolah gitu. Dan kalau aku sama Dona doang atau aku doang yang pergi, ya 3 bulan ini kita memang udah berencana untuk ngisi semuanya dengan kebersamaan kita berlima as a family gitu kan, utuh lagi gitu. Kalau ada salah satu yang nggak ikut pasti juga jadi rasanya juga beda gitu, ada yang merasa tertinggal gitu di belakang gitu kan, nggak bareng-bareng gitu. Jadi akhirnya dengan segala pertimbangan ya udah kita tetap berangkat lah gitu kan, tapi mungkin tetap hati-hati dan preventif di sana supaya tetap sehat gitu. Progresnya dijaga. Dan ternyata memang di sana juga, pertama di Swiss ya, lebih ketat daripada bulan September gitu. Ya puji Tuhan semuanya aman sampai di rumah, sehat. Untuk Leo sendiri kemarin memang ada beberapa kasus teman-temannya yang mungkin baru pulang ya, ada yang positif, cuma karena mereka testing dan tracing-nya bagus, jadi di center itu udah punya standar untuk kalau misalnya ada yang positif sebelum berangkat udah pasti nggak bisa jalan kan, jadi harus sampai negatif dulu. Tapi kalau misalnya sampai di center terus dites lagi ternyata positif, mereka udah ada tempat isolasinya gitu. Jadi sejauh ini mereka juga ada tes rutin dan Dio so far aman, nggak ada kendala apa-apa. Iya. Ya mudah-mudahan tetap sehat-sehat ya, dijagain terus sih. Dan di sana juga strict banget, nggak sembarangan orang bisa keluar masuk, dan tempatnya memang karena di kota kecil, tempat senternya juga jauh dari keramaian gitu ya. Jadi dan anak-anak itu nggak bebas keluar masuk center, jadi ada waktunya mereka untuk keluar, misalnya ke groceries bareng-bareng beli kebutuhan sehari-hari mereka gitu kan. Itu biasanya 2 minggu sekali gitu, dan itu juga dijagain banget sama staff-staffnya di Indonesia. Iya, dan kita selalu diinformasikan gitu oleh pihak sekolah. Gitu. Hai, saya Sinatria. Saya Dona Agnesia. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nova yang ke-34. Semoga Nova selalu memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terutama untuk keluarga di Indonesia. Sukses terus!